Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas M01, mata kuliah Ichtiologi, akan menjelaskan tentang sistem hormon. Next. Anggota kelompok kami yaitu Alfie Damayanti, Afifah Nur Fitri, Fiona Tika Brani, Latifa Tara Mudita, Lutfia Faimatul Ilmi, dan Rozak Akbar Jeti Kusuma. Untuk submateri dari materi hormon ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian hormon, yang kedua macam-macam hormon, dan yang ketiga adalah fungsi serta letak dalam tubuh ikan. Yang pertama adalah pengertian hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan setelah disekresikan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Hormon juga berfungsi untuk mengatur kimiawi terhadap jaringan atau sel di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada macam-macam hormon. Klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimianya dan juga berdasarkan fungsionalnya. Berdasarkan struktur kimianya, yaitu ada hormon peptida. Hormon ini disusun oleh beberapa asam amino menjadi peptida. Selanjutnya ada hormon steroid, hormon yang dihasilkan dari metabolisme dan proses konversi dari kolesterol yang mengandung 27 buah atom karbon. Selanjutnya ada hormon asam amino, hormon yang berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Selanjutnya ada hormon asam lemak, hormon yang merupakan biosintesis dari 2 asam lemak, yaitu asam lemak arachidonik dan dihomo-gamma linolenat. Selanjutnya, berdasarkan fungsionalnya, dibagi menjadi 5. Yang pertama, hormon metabolisme, yaitu hormon yang berfungsi dalam proses metabolisme dan pertumbuhan. Yang kedua, hormon perkembangan, merupakan hormon yang berperan di dalam perkembangan dan pertumbuhan serta biologi reproduksi. Yang ketiga, ada hormon trofik, yaitu hormon yang merangsang kelenjar endokrin agar menghasilkan hormon juga. Selanjutnya, ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid dan berfungsi untuk mengatur homeostatis mineral, terutama kalsium dan fosfor. Yang terakhir, hormon pengatur sistem kardiovaskular, yaitu hormon yang berfungsi sebagai pengatur sistem kardiovaskular. Selanjutnya adalah fungsi serta letaknya dalam tubuh ikan. Dari kiri ada pituitari, timus, jaringan kidney, jaringan kromafin, jaringan interrenal, corpus cutaneus, urohiposis, jaringan interstitial gonad, jaringan intestinal, pulau pankreas, ultimobranchial, tiroid, dan pineal. Pituitari atau hipofisa. Fungsinya, prolaktin ikan, penting dalam pengaturan Na ikan air tawar, hormon pertumbuhan, kortikotiropin, ACTH, gonadotripin, dan tirotropin. Letaknya di bawah diencephalon. Tiroid, fungsinya untuk mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu pengendapan guanin dalam kulit, dan mengubah metabolisme nitrogen dan karbohidrat, mempengaruhi sistem dan fungsi syaraf, dan proses osmoregulasi. Letaknya di dekat aorta ventral, arteri branchialis afferent, jantung, insang, kepala ginjal, limpa, otak, atau mata. Hormon yang selanjutnya yakni paratiroid, yang fungsinya yakni mengatur kadar kalsium dan sedikit menentukan kadar fosfor di dalam darah. Letaknya ada di diferensiasi dari epitel kantong faring ketiga dan keempat.
Internal atau adrenal cortex, yaitu fungsinya mengontrol proses osmoregulasi dengan cara mempengaruhi ginjal, insang, dan saluran gastrointestinal, dan mempengaruhi metabolisme protein dan karbohidrat. Letaknya pada elasmobranchi terletak di bagian belakang ginjal. Pada zygostomata tersebar sepanjang vena cardinalis posterior dan vena lainnya. Hormon yang selanjutnya yakni kromafin, yang fungsinya yakni menaikkan kadar gula dalam darah dan menaikkan tekanan darah, konsentrasi melanin dalam melanofora, serta merintangi otot polos. Letaknya pada ikan bertulang sejati tersebar di sepanjang vena postcardinalis, sedangkan pada elasmobranchi menyatu dengan syaraf simpatetik dan aorta dorsalis, terletak di depan jaringan internal. Hormon yang selanjutnya yakni ultimobranchial, yang fungsinya mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Letaknya pada ikan dengan tulang sejati berada di bawah esofagus dekat sinus venosus. Hormon yang selanjutnya yakni gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang berperan dalam pembentukan gamet. Letaknya secara umum gonad jantan dan betina terletak di dorsolateral dari usus dan menempel pada dinding tubuh dorsal oleh mesorhium di dalam rongga abdomen atau rongga perut. Pulau-pulau Langerhans, fungsinya menghasilkan insulin yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, mengubah glukosa menjadi glikogen, dan pembuatan lemak. Letaknya terdapat di pyloric vena, usus kecil, limpa, dan empedu. Selanjutnya adalah badan pineal, berfungsi untuk menghasilkan melatonin. Badan pineal terletak pada puncak otak atau di atas doncephalon. Selanjutnya adalah badan stanius, berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang sekresi-sekresinya juga ikut dalam proses penyesuaian tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan. Letaknya menempel pada ginjal. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint dan juga materi. Baik, cukup presentasi dari kelompok kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.